ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Rasulullah menyebutkan hamba budaknya uang, budaknya dinar dan dirham. Kenapa disebut budak para jamaah? Iya, karena sadar tidak sadar kita diperbudak sama uang. Uang bilang cari aku, dia cari. Kurang, tambah jam kerja. Apa kita bilang sama uang? Nggih uang, ya. Bahasa orang Jawa ya. Cari, kita cari lagi. Terus uang bilang lagi kurang, tambah. Lembur hari libur, Sabtu Ahad kerja lagi. Nggih uang. Kita kan diperintah sama uang, kita tambah terus. Uang bilang kurang lagi, kamu harus korupsi. Nggih uang, korupsi. Kurang, tambah lagi jumlah. Iya nggih ya. Kan diperbudak sama uang. Itu maksudnya hadis Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Kita diperbudak sama uang, kita iyakan semua tuntutan uang tersebut. Iya. Dan ada penjelasan bagus dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang namanya uang, ya, selama kita tidak pakai uang tersebut, maka kita telah menjadi budaknya. Jadi ketika kita cari uang atau harta, kemudian uang tersebut kita tidak pakai, berarti uang itu telah memperbudak kita. Contohnya para jamaah, kita kerja cari uang, bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kita cari uang ya. Sekarang apakah semua uang tersebut kita nikmati? Tidak. Masih ada di tabungan. Berapa di tabungan? 200 juta. Berapa di tabungan? 400 juta, 1 miliar misalnya. Nah, uang-uang di tabungan tersebut berarti telah memperbudak kita. Dia yang nyuruh kita supaya kita nyari lembur, sikut-sikutan dengan orang, bersaing tidak sehat dengan orang, sikut-sikutan, mencela orang lain, fitnah orang lain supaya dapat uang. Supaya dapat itu yang di tabungan. Dan ternyata uang tersebut 200 juta, 300 juta sudah mengendap di tabungan kita selama 5 tahun, 10 tahun kita tidak pakai sama sekali. Mungkin 1 miliar. Mengendap sudah 5 tahun, 10 tahun mengendap, kita tidak pakai. Hanya kita tabung saja. Maka selama itu uang itu telah memperbudak kita. Telah memperbudak kita. Uang tersebut. Kita cuma simpan saja. Itu kalau uang, belum lagi ada tuan tanah. Oh, tanahnya di mana-mana. Tanahnya di sana, tanahnya di sini, tanahnya di sini. Cuma koleksi, tidak dinikmati tanahnya. Tanah di sana, tanah, rumah banyak. Yang dipakai cuma 1, 2, 3, cuma dikoleksi, tidak dipakai sama sekali. Nggak ada ini. Apalagi tanah, cuma tanah saja, cuma koleksi, tidak dipakai. Tidak ada rencana apapun. Begitu juga uang, tidak ada rencana apapun. Maka selama itu dia memperbudak kita. Berarti kita jadi budaknya uang tersebut, harta tersebut. Itu yang kita cari selama ini. Maksudnya para jamaah sekalian, bukan maksudnya tidak boleh kita simpan uang, kita simpan harta. Bukan tidak boleh. Tetapi lihat tujuannya apa. Kalau kita simpan uang, ya pertama kalau jaga-jaga ada apa-apa. Yang kedua untuk mau pergi tabungan haji. Yang ketiga kita simpan tanah nanti untuk bangun pondok pesantren. Sumbangin masjid, sumbangin ini, itu tidak apa-apa. Tapi masalahnya banyak manusia yang hanya koleksi saja dan selama itu jadi budaknya, diperbudak. Karena memang tadi uang bilang cari saya, nggih. Kurang lembur, nggih. Tambah lagi, nggih. Kurang korupsi, nggih. Manut sama uang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya sedang berkunjung ke pesantren Jabal Thorik yang berada di Sragen. Alhamdulillah saya bertemu langsung dengan ustadz kita, yaitu Ustadz Samsuri Hafizahullah taala. Yang saya lihat dan saya saksikan secara langsung progres program yang ada di pesantren, baik itu program santrinya sangat begitu baik dan cukup maksimal. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan support dan dukungannya oleh umat Islam bisa memberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya untuk mengembangkan
beberapa fasilitas yang ada, maka masih ada yang perlu kita tetap ikut andil di dalamnya. Kita ikut mensupport untuk memberikan dukungan kepada dakwah Islam, terutama kepada anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bersumbangsih, untuk memberikan support dan andilnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pengurus yang ada di Pondok Pesantren Jabal Thoriq ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.